Sampeyan bayangkan kematian itu seakan-akan nek eneng wong nggawa glati landhep terus nyuduk iku mati kan seperti itu adat. Seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring, punya kekuatan nek nakur kue mati. Padahal sebenarnya enggak, Allah sudah ngasih contoh. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau, jengkong lu menakutkan, nyamuk. Berapa orang yang mati digigit nyamuk karo digigit macan, cara ning Indonesia banyak mana? Nyamuk, tapi kowe karo nyamuk kan gak wedi to. Cetus. Tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan, itu orang yang terdikte oleh adat. Kematian itu gak peduli itu semua. Wong kemarin ono wong wayah kumpul bojo mati ono. Sehat wal afiat. Overdosis ya ora. Nek jantung dadak gitu ya. Lah mati itu kullun muyassarun lima khuliqalahu, itu setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, maka dia terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka, dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka dan dia mati seperti itu. Kalau kita istiqomah ngaji deres Quran, ya mati mbok nek gak wayah deres Quran ya wayah ngaji. Kul dawa sapa sira Muhammad, la amliku ora miliki sapa ingsun li nafsi marang awak ingsun, ora miliki mdoron ing melarat wala naf'an lan ora miliki ing kemanfaatan ilama kejaba barang syaa kang ngersakaken sapa Allahu Allah ing ma. Likuli umatin iku tetep kedue saben-saben umat ajalun utawi ajal. Ajalun utawi ajal. Ajal iku apa? Waktu ketika dipateni. Idza jaa ing dalem nalikane teka apa ajaluhum bates mangsane umat fala yastakhiruna, monggo ora bisa ngundur sapa umat saatan ing dalem mangsa sethithik, wala yastaqdimuna lan ora bisa maju utawa ngajokaken sapa umat. Kita ngaji dua ayat ini nanti agak lama, yo muga-muga kuat sampai sak jam. Soalnya tadi sore sempat hampir drop nggih, terlalu lelah mungkin. Jadi sampai disuntik wis ora apa-apa, ora pernah suntik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi dharra wala naf'an illa masyaallah. Katakan Muhammad, jadi orang-orang kafir minta apa? Siksa segera didatangkan, siksa segera diturunkan. Katakan Muhammad, la amliku li nafsi dharra wala naf'an illa masyaallah. Aku itu tidak memiliki apa-apa untuk membuat kalian mendapatkan madarat atau mendapatkan manfaat kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Ini ayat ini luar biasa bagi orang yang tahu. Bagi orang yang nggak tahu ya biasa-biasa saja. Jadi sebelum ini banyak kejadian. Jadi para nabi itu dia dibarengi oleh Allah memiliki namanya apa? Mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang gharib, yang aneh, yang di luar nalar batas pikir manusia. Itu mukjizat. Hebatnya saking luar biasa ini kadang-kadang beberapa rasul ada yang tidak sempat muni masya Allah atau insya Allah. Contoh kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi sing masyhur, punya istri berapa Nabi Sulaiman? Saya iku nganggo cerita kontiku. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari itu 100 yang berkaitan dengan ayat walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursihi jazatan thumma anab. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, istri Nabi Sulaiman itu 100. Dan dia itu ngobrol sama teman akrabnya dan panglima besarnya namanya Asif bin Barkhoya. Ya Pak? Asif bin Barkhoya. Kita menyebut Asif. Wong Sunda Asep. Nih, orang Sunda biasa menyebut apa? Asep. Itu panglima besar Nabi Sulaiman.
Ketika Nabi Sulaiman mempunyai istri 100 itu, dia ngomong sama Asif bin Barkhoya, kamu tahu nggak, semalam itu saya bisa ngilir berapa? Cara sampean bayangno duwe bojo 1 sedina iku suwenge iku mbok gilir ping pira? Alah pisane lempok aman. Nabi Sulaiman itu mengatakan 100-100-nya itu aku penuhi hajatku, dan nanti setiap satu dari istri itu akan ada anak dari mereka. Asif bin Barkhoya mengatakan insya Allah. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan itu. Tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Berarti insya Allah itu penting sekali. Betul. Akhirnya Nabi Sulaiman itu mendapat kabar bahwa di satu daerah yang bernama Sa'idun itu ada seorang raja diraja yang menyembah berhala. Sehingga Nabi Sulaiman prosesnya ya nyurati dhisik, bersilaturahim, mengingatkan mereka jangan menyembah berhala. Kalau tidak mau maka peperangan terjadi. Akhirnya mereka tidak mau menyerah dan terjadilah peperangan. Sehingga berhala-berhala di kaum Sa'idun ini dihancurkan, Raja Sa'idun terbunuh, rakyatnya banyak yang mati, dan banyak juga yang ditawan. Termasuk yang ditawan adalah putri dari Sa'idun itu. Ini putri yang tercantik, namanya Jarodah. Saya pernah baca ini. Ora seneng maca dadi ya ora roh. Jarodah binti Sa'idun. Ini wanita tercantik di negara itu, dan nanti menjadi istri tercantik Nabi Sulaiman. Dan ini menjadi ujian Nabi Sulaiman karena lupa mengucapkan insya Allah. Mulane sampean niku kira-kira nglakoni apa saja yang tidak bisa kita tentukan, ucapkan apa? Insya Allah, bila Allah menghendaki. Akhirnya melihat ada tawanan perang dan ini adalah putri raja, sedangkan rajanya sudah terbunuh, maka Nabi Sulaiman memberanikan diri untuk melamar, wahai putri, kalau engkau menjadi tawanan perang maka budak bagimu, tapi kalau engkau menerima pinanganku maka engkau otomatis menjadi seorang permaisuri, seorang istri dari seorang raja, Nabi Sulaiman. Akhirnya dia menerima. Tapi makin hari putri Jarodah ini makin murung. Hati-hati nanti bojo ayu kok murung, hati-hati. Tanya sama Nabi Sulaiman, kenapa engkau murung wahai istriku? Dan sejak kehadiran Jarodah ini, pangapunten, otomatis hati Nabi Sulaiman ini dibanding dengan istri-istri yang lain, ya wis maklum rasa basi asal kari, sangat memperhatikan istri yang paling cantik ini. Sangat memperhatikan, sehingga ditanya, apa yang membuatku murung wahai istriku? Aku rindu bapakku, aku rindu kerajaanku, aku rindu semua masyarakatku, yang hari ini bapakku telah terbunuh karena peperangan, dan rakyatku telah banyak tertawan. Makanya untuk membahagiakan ini, aku akan membuat sama persis dengan apa yang kamu miliki sebelumnya, yaitu seperti persis tanah Sa'idun. Akhirnya setan dikumpulkan, disuruh membuat patung yang sama persis dengan patungnya bapaknya Jarodah ini. Sehingga dikasih pelan-pelan Jarodah ini mengajak anak-anak selir, mengajak anak-anak pelayan. Kamu tahu nggak, di mana kerajaanku dulu adalah punya tradisi menyembah patung ini, yaitu patung bapaknya. Akhirnya ketika Nabi Sulaiman bepergian, semua menyembah patung ini. Dan itu terjadi sampai 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Hati-hati, nek duwe bojo ayu hati-hati. Akhirnya Asif bin Barkhoya pernah menangi karena ketika Nabi Sulaiman pergi, dia tidak mengawal dan melihat apa yang terjadi. Ternyata patung bapaknya ini disembah oleh Jarodah dan anak-anak pelayan. Akhirnya Nabi Sulaiman dilapuri sama Asif bin Barkhoya. Nabi Sulaiman sungguh terjadi kesyirikan, sungguh terjadi kekufuran di kerajaan panjenengan selama 40 tahun. Nabi Sulaiman marah, kemudian patung ini dihancurkan dan murung. Lah, akhirnya inilah turun ayat,
Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala apa? Kursiyyihi jasadan tsumma anam. Ini maksudnya apa? Nabi Sulaiman tadi kan ngomong dia akan punya anak dari setiap istrinya yang digilir setiap malam itu. Ternyata Allah tidak mengijabah. Nabi Sulaiman itu nggak punya anak. Dia hanya punya anak satu. Itu pun saat Nabi Sulaiman berada di pembaringan, dia dalam keadaan lemah, tidak punya kekuatan apa-apa. Ini karena apa? Karena konflik dengan Jarodah yang sekian lama dia tidak mengetahui bahwa 40 tahun terjadi kesyirikan di tanah tauhid yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya punya anak dari satu istri. Satu. Anaknya Nabi Sulaiman itu matanya hanya satu, tangannya hanya satu, kemudian kakinya hanya satu, sehingga dukun bayi sing nulungi ini wedi. Ketika lahir diserahkan ke kursinya Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman kaget dan Nabi Sulaiman takut kalau ini bukan anaknya, dibawa ke mendung. Kemudian dikembalikan oleh malaikat lagi, ini adalah anakmu dan sudah meninggal dunia. Gara-gara dia mengucapkan kata insya Allah. Ya perkasa wong nabi yo. Duwe bojo 100 ya ora mampeh. Lah nek wong-wong cilik ngene iki sitok ngene masyaallah tekluk kabeh pisan. Apa nek wis kena lambung ah wis. Wis angel jan. Nggih. Nabi Sulaiman, aku akan mempunyai anak dari setiap rahim istriku yang aku gilir 100 setiap malam. Dia tidak mengucapkan insya Allah. Akhirnya diuji oleh Allah dengan datangnya istri muda yang bernama Jarodah dan membawa kekufuran di kerajaan Nabi Sulaiman. Nah, pelajaran ini adalah bahwa Rasulullah Muhammad SAW selalu memposisikan dia tidak punya apa-apa, tidak punya madarat, tidak punya manfaat, kecuali semua itu dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki Rasulullah punya syafaatul uzma, menolong umatnya. Sehingga wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu tidak dihiraukan oleh Kanjeng Nabi. Alah nabi-nabi biyen yang ngono, so apa nek teko, kapan datangnya azab itu? Rasulullah diajari sama Allah, kullu amliku lin nafsi dharra wala naf'an illa ma syaa Allah. Makanya apa-apa sebelum apa-apa ucapkanlah apa? Insya Allah. Likulli ummatin ajal. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu punya batas dia hidup sampai kapan. Batas hidup sampai kapan itu namanya apa? Ajal. Setiap orang, setiap yang bernyawa, tahu nek cara teng ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti datang kepadanya kematian. Nah, saya tadi sore jam 2:30 sampai jam 3 itu, ya tak kira ya wis wah iki masa matiku aku. Karena memang nggak pernah sakit dan sakit tahu-tahu Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, bismillah, masa kalah karo Mas Taib, azan yo mati, ora azan yo mati, halo azan. Aku yo ngono, ngaji yo mati, ora ngaji yo mati, halo ngaji, mbuh matine sak apa-apan urusane Gusti Allah. Karena banyak orang yang sekian tahun sakit tapi nggak mati-mati. Ada orang yang nggak sakit tiba-tiba mati. Ada anak kecil sehat walafiat mati ada. Ada sehat walafiat, teman saya itu sehat walafiat. Tuku pentol, keleleken pentol mati. Hati-hati nek tuku pentol yo, keleleken mati. Kok pencemaran. Dalane dewe. Mati itu nggak ada yang cemar kok pencemaran. Pencemaran bakul pentol. Yora. Kok jemeneh keleleken pentol. Ketiban sodo nek wayahe mati tetep mati. Loh sodo sak trek ngene iki ya. Orang sudah didikte oleh hukum adat. Sampeyan bayangkan kematian itu seakan-akan nek eneng wong nggawa gladi landhep terus nyuduk iku mati kan seperti itu adat.
Seakan-akan harimau itu lebih ngeri karena harimau punya taring, punya kekuatan, nek nakur kue mati. Padahal sebenarnya enggak. Allah sudah ngasih contoh. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sebenarnya yang menakutkan itu tidak harimau, jengkong lu menakutkan, nyamuk. Berapa orang yang mati digigit nyamuk karo digigit macan, cara ning Indonesia banyak mana? Nyamuk, tapi kue karo nyamuk kan gak wedi ya. Cetus. Tapi kalau harimau seakan-akan menakutkan. Itu orang yang terdikte oleh adat. Kematian itu gak peduli itu semua. Wong kemarin ono wong wayah kumpul bojo mati ono. Sehat wal afiat. Overdosis ya ora. Nek jantung dadak gitu ya. Lah mati itu kullun muyassarun lima khuliqalahu, itu setiap orang itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk ahli surga, maka dia terbiasa melakukan amalan-amalan penduduk surga. Kalau memang dia itu nasnya penduduk neraka, dia dimudahkan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya penduduk neraka, dan dia mati seperti itu. Kalau kita istiqomah ngaji deres Quran, ya mati mbok nek gak wayah deres Quran ya wayah ngaji. Yo koyo ngene iki nanti ada yang mati kita nggak tahu loh ya. Loh, saya itu sama Mas Jito itu menangi kalau nggak salah 4 sampai 5 kali. Orang mati, Pak. Pertama seingat saya itu di Sumberjo. Sumberjo itu di rumah Pak Yai Sunan. Wilo, perapatane medaleme Kang Zen ngidul itu mana? Margo Agung. Nah, itu ada kiai namanya Kiai Sunan. Ada ngaji, kalau nggak salah itu Rejab. Saya yang ngaji, Pak Yai Sunan yang mimpin tahlil, kemudian Pak Yai Sunan sambutan. Pas saya sambutan itu ono wong senden, Pak. Wong tua senden ponakane masih muda, ponakannya itu. Yang ngerti-ngerti itu turu. Pak Yai Sunan, Cung, Pak Dimu dari tadi kok tidur, gak sampean gugah. Pun kersane Pak Yai, mangke nek Pak Yai toha munggah kula gugahe. Niki bakdo ngedos setelah panen. Oh iya. Sambutan malih. Tapi kok Pak Dimu kok pucet ya. Bareng pucet disenggol. Kak sampean pindah Kak. Terus yang iki pindah. Ndheteng ngeten terus Kak. Bareng ndheteng disenggol, bruk ambruk. Ditingali Pak Kapolsek, ternyata pun kapundhut. Nane ngaji ku aja gleman senden, Pak. Hati-hati nih ya. Pokoke sing senden. Oh no, wayah ngaji senden iku ono, Pak. Ngaji senden berhenti ku gak mati. Itulah likulli ummatin ajal. Lah lucu itu disenori. Cengkong parengan rono terus teko senori. Itu pernah. Saya itu habis dari, kalau nggak salah habis dari Lasem atau nggak tahu Sloke lah. Kemudian maghrib ketemu temen IBF di Jatirogo namanya Pak Galunggung. Setelah Pak Galunggung itu telepon sama panitia Jatirogo, Ustadz jangan sampai malam-malam ya, nanti jam 8:30 Ustadz sudah ngaji. Oh seneng aku, soalnya subuh saya harus nyemak Quran, subuh harus ngajar ngaji sampai 7:30. Ini kalau terlalu malam kesel. Saya jam 8:30 meluncur dari Jatirogo menuju Senori. Sampai sana 8:30, Pak. Sepi. Terpal digelar, karpet digelar. Terop panggung itu besar, sound ada tapi enggak ada yang bunyi. Wah, iki sido to ora pengajian. Jebule ana kanca kula singgahan niku tukang syuting. Iku ngeranggul kula. Pak Yai, sampean mboten dibijani, enggak dikasih tahu. Dikasih tahu nopo Mas? Itu tadi ketua panitia itu habis jamaah Isya Pak Yai, habis nelpon Pak Yai, beliau jamaah sholat Isya, terus ikut gotong ngusungi sound control, sound kecil-kecil itu. Nah, neng atas panggung. Ngoten iku lho bar ngusungi pelek lu mengkis Pak. Mengkis itu apa? Hah? Pokoknya nafasnya sedut di pinggir panggung, plek, mati Pak. Akhirnya bingung ini terus gimana ini? Tukang syuting mulai pulang, terus Rebana pulang, ini dilanjut apa tidak ini? Bingung Pak. Lane hati-hati sing ngusungi son mah yo hati-hati ono. Ngusungi son mati ono Pak. Akhirnya sudah kita hormat sama mayit ketua panitia. Insya Allah yang malam ini yang hadir dari jauh tak imami sholat.
karena sholatnya masih besok, dikuburkan besok, Pak Yai sini ngimaminya besok. Akhirnya setelah itu terus tazkirah. Lah aku lagi pisan kuwi pengajian ngaji ono mayit ning pinggirku ya kuwi, Pak. Akhirnya ya tetap ngaji. Nah, itulah kematian, nggak peduli, Pak. Dimanapun tempatnya, likulli ummatin ajal. Lah orang mati itu kata Rasulullah, di mana dia diciptakan dari tanah mana dia mati di situ. Misalnya Pak Hadi ini, dia diciptakan dari tanah Kalianyar, mati ini neng Kalianyar pinggir martabak kono, Pak. Kalau dia di Kapas berarti diciptakan dari tanah Kapas. Lah, tapi ini selalu menjadi misterinya Allah tentang ajal, tentang kematian itu selalu menjadi misteri Allah. Lah yo, gambaran itu tergantung seneng opo kuwi matine, Pak. Ada orang seneng sama sawah, Pak, matine yo neng sawah wayan Daud mati, Pak. Daud babuti padi itu. Iya, ada orang seneng sapi, Pak. Dikisik-kisik terus sapine roroh disepak cetak mati. Senengane sapi. Ono seneng mobil ya mati mobil ya itu terusnya. Makanya kita seneng apa? Makanya kita harus seneng dengan amal-amal soleh, karena sewaktu-waktu mati kita harus dalam keadaan melakukan amal soleh. Kiai mati wayang ngeten iki biasa, Pak. Di Kediri itu viral. Di Kediri itu viral karena apa? Pas wayah ceramah ngeten iki moro-moro kelentuk mati, Pak. Terus di Jawa Tengah itu juga ada was wayah nanggap elektron. Jawa ket ngene-ngene giblak belep mati, Pak. Ki karek sampean. Sing karo penyanyi tobat. Hati-hati. Alok mati wayang gawe donat tinimbang karo artis. Nah ini walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika kematian atau ajal itu telah datang, maka tidak ada yang bisa mengundur dan tidak ada yang bisa memajukan. Semua sudah ditentukan dalam kodratnya Allah, bahwa kematian itu hanya haknya Allah sendiri yang tahu. Ora iso maju, ora iso mundur. Mati dalam keadaan apa, mati dalam keadaan apa, hanya Allah yang tahu. Tapi banyak hadis yang menceritakan ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa ngaji seperti ini, berarti insya Allah ilmu kita manfaat. Allahumma amin. Ketika ditakdirkan kita untuk bisa berdoa, berarti doa kita itu diijabah dening Allah. Nah, makanya yang paling indah itu ya mengingat tentang kematian. Ada yang wakafa bil mauti ibroh, ada yang wakafa bil mauti ngene-ngene, ada yang, jadi cukup orang itu ngaji nggak usah banyak-banyak. Mengingat mati cukup. Semua dosa yang dilakukan manusia, kabeh wong kok nglakoni dosa, itu sebab dia lupa tentang kematian. Seandainya manusia itu ingat tentang kematian dan dia yakin akan mati, maka dia tidak akan pernah melakukan maksiat, nggak akan pernah melakukan dosa. Contoh sampean dadi kami tua, dadi kasut misalnya, di lobi, Pak Wo, iki ono calon sekretaris, Pak Wo, iki ngene. Bareng nyekel pulpen, Pak, mau tanda tangan, ini wayah tanda tangan mati piye? Berani, Mbak, kira-kira? Nggak berani. Berarti orang kok berani bermaksiat itu karena dia lupa bahwa dia akan mati. Mulane ada cerita Israel itu lucu, tak cerita bolak-balik sampean paling ujek seneng. Tentang Gusti Allah nek ngabari wong ape mati, kalau kita diberitahu Allah ape mati, ku mesti wong iki dikai wan ngono iki, Pak. Berarti wan itu sebenarnya tamunya Allah. Jadi orang kalau sudah punya uban itu selalu dipanggil Allah. Antal maut, antal maut, antal maut. Orang yang sudah punya uban satu itu selalu bengok-bengok uban-uban. Ngomong terus, antal maut, antal maut, antal maut. Kamu akan mati, kamu akan mati, kamu akan mati. Ku nek ubannya satu, Pak. Lah nek dua tambah kerep. Wape mati, wape mati. Lah nek telu tambah nemen kerep, Pak. Mati. Cowopet. Apa nek brengose barang iki. Brengose wis punya uban, jenggotnya punya uban iku wis parek tenan, Pak. Tolong yang ubannya banyak aja mulai-mulai ke masjid, yakin tenan. Aja mulai-mulai ke musala, yakin jenengan pun tiling-iling kali Gusti Allah kowe ape mati. Idza jaa ajaluhum, ya nek ngaran wis TO lah.
TO itu singkatan apa? Wis kena target operasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ada seorang raja, Pak. Dia itu takut mati. Sehingga dia memerintahkan prajurit, usia saya semakin tua, saya tidak boleh mati. Terus bagaimana baginda raja? Aku akan membuat kerajaan kecil yang dijaga semua para punggawa kerajaan. Saya tidak boleh sakit, harus ada dokter, harus ada semua harus lengkap sehingga saya tidak mati. Apa yang terjadi? Bertahun dia melakukan seperti itu, bertahun-tahun dia melakukan seperti itu. Tiba-tiba ada seorang tamu, orangnya lusuh, pakaiannya kotor, seperti orang gila. Itu siapa? Ditanya sama pasukan kerajaan ini. Ketika pasukan kerajaan baru menanya, pasukannya sudah tergeletak mati. Belum sampai menyentuh, tergeletak mati. Dan dia mengatakan, ana malakul maut. Aku adalah malaikat mati. Akhirnya raja keluar. Kamu malaikat mati? Iya. Akhirnya rajanya juga mati di situ. Sudahlah, kematian itu pasti terjadi. Tapi banyak orang yang tidak mengimani. Bagaimana tidak mengimani? Dia percaya kalau yakin mati itu ada, tapi pembalasan setelah mati dia tidak yakin, sehingga amalnya di dunia itu tidak sama dengan apa yang dia yakini. Paham nggih maksudnya nggih? Jadi penggawa ini duduk kuburan, Pak. Tiap hari tahu ada orang mati. Tapi anehnya perbuatannya itu tidak mencerminkan kalau dia akan mati. Tapi ya mau ngene iki delongas paling yo aku. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya setelah kematian itu pasti ada tanggung jawab. Makanya kalau kita lihat sejarah sirah para sahabat itu, yang paling ditunggu itu adalah kematian. Wong sampai Kanjeng Nabi dawuh, al mautu jasrun yusilul habib ilal habib. Kematian itu satu jembatan untuk mengantarkan satu kekasih kepada kekasih yang lain. Jadi mati ku puwenak. Bagi orang mukmin mati ku puwenak, Pak. Ketemu Kanjeng Nabi, ketemu amal, ketemu konco-konco soleh, ketemu apa yang kita lakukan, enak Pak matiku, Pak. Ki kok muneng to sampean? Kok modelnya rapatek percaya ngono sampean? Kok adeng sih piye? Ya Mas tak adeng sih. Nah, yo ning donya lo enake apa? Makanya ketika Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan malam yang terindah, malam pengantin baruku adalah malam kematianku. Itu meyakini karena orang mukmin itu panggoke ning swarga. Jenengan yakin toh? Tempatnya di surga yakin? Yakin, pasti yakin. Man qala la ilaha illallah mukhlis dakhala jannah atau mukhlishun bi qalbi dakhala jannah. Siapa yang seumur hidupnya pernah mengucapkan la ilaha illallah bukan karena paksaan, bukan karena materi, bukan karena apapun, karena dia hanya ingin bertauhid, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Lihat terus apa sing mbok deni? Disiksa. Disiksa. Disiksa kubur. Lah yo, wong kemarin kan sudah ada atau ayatnya. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Ketika nanti kita mati, kita akan sadar bahwa di dunia ini sangat sementara sekali, bahkan hanya 1 jam. 70 tahun sampean hidup di dunia, itu ketika ning alam kubur koyo aku urip ning alam dunia koyo sak jam. Contoh yang paling logis, ketika wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Misalnya kita tidur, nanti jam 9 kita tidur. Bangun jam 4 malam. Itu berapa jam berarti? Jam 9 sampai jam 4 berarti berapa jam? 7 jam sampai ngorok ngorok itu koyo sampai tidur berapa jam? Mimpinya itu berapa jam? Enggak ada 5 menit, Pak. Ngerti-ngerti yus digodaki pocong, digoda koyo 5 menit. Begitu juga 70 tahun kita hidup di dunia, nanti kita di akhirat seperti 1 jam kita di dunia itu. Lah ngono kok wedi disiksa iki piye? Sak ngene. Dunia ini tempat kebahagiaan atau tempat ujian atau tempat kesengsaraan. Tergantung orangnya kan? Ujian.
orang di dunia itu lah ya penake nek diangen-angen ning alam dunia itu enake apa jajal? Di dunia itu enaknya apa? Coba sampean pikir ning alam dunia enake apa jajal? Nganten anyar. Nganten anyar Pak, penak sedino rong dino, 1 hari 2 hari nikmat pengantin baru, 2 minggu moro tua nyaprut loro Pak. Ngaleh toh? Lah yo itu widodari dunya. Sampean nikah Pak oleh widodari dunia, qabil tu nikah haha. Penake sak klenteng, lorone sak 3 rendeng Pak. Lah ya wong jaga toko isuk sampai matuk maghrib hanya sesuap nasi dikekno anak bojo jajal. Penake ning ndi? Ning akhirat rasa jaga toko sampean. Wis ora ana bojo cerewet, enggak ada istri cerewet, enggak ada mertua galak, enggak ada tetangga sirik, semua di akhirat nikmat bagi orang mukmin. Makanya kenapa setiap umat ada ajal bagi orang mukmin untuk merasakan nikmat, untuk menyempurnakan nikmat, karena orang mukmin di dunia itu nikmatnya belum sempurna. Ya yo penak ning alam dunia ya Allah pingin gawe omah sampai di loro riwangi loro lambung yo gawe omah mandasi omah tok katok Pak. Nyicil saithik ya Allah niki akhirat sampai ngaji seperti ini di sana malaikat itu kerja bakti. Bangun rumah kita di surga, kerja bakti. Ngene iki wis sing masang gendeng wis ana. Sing wis ngajine suwe masang gendeng ini. Yang ngajinya baru-baru itu paling ngelagek pondasi, Pak. Ene sing ngebur barang. Lagi ngebur. Lah, sing repot nek jek ngeram mesti, Pak. Ngeram mesti terus mokel. Prei enggak ngaji lagi. Bareng di surga nanti mana rumahku? Lho wi ram-raman. Enak di surga itu enak. Enggak. Kita nanti lo nggak usah kerja. Allah sudah memberikan kita kebun madal basori sebatas mata memandang. Uwena. Mulane sinten sing penari sufi sing ginyer-ginyer itu siapa? Jalaluddin Ar-Rumi itu mengibaratkan bahwa kematian itu sesuatu yang abadi, dunia itu fana. Makanya dia putar-putar terus, Pak. Untuk mengetahui bahwa sebenarnya ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baq. Apa yang kita miliki di dunia ini akan sirna, dan apa yang kita serahkan kepada Allah itu akan abadi. Mulane cara nikmate wong mati bagi wong mukmin itu padha karo nganten anyar. Padha karo nikmati nganten anyar. Tapi di cerita-cerita hadis itu kok kelihatannya sakit sekali. Makanya ada seorang ulama itu ditanya, saya cari tidak ada satupun ayat yang menerangkan bahwa orang mukmin itu mati tidak sakit. Akhirnya dia mencari ayat, khatam Quran, dia nggak menemukan ayat itu. Akhirnya kemudian dia tidur, lelah, bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di surat Yusuf. Di surat Yusuf ternyata ketika dibaca ada pelayan-pelayan siapa? Bojone Nabi Zulaikha. Itu ketika Zulaikha dianggap menyimpang oleh wanita-wanita di Mesir saat itu, apa yang terjadi? Mereka mengumpulkan istri-istri pejabat yang banyak, disediakan pisau, buah, Nabi Yusuf suruh lewat. Apa yang terjadi? Ngirisi apel, keliru ngirisi tangan. Tidak ada yang terasa. Begitu juga dengan kematian orang muslim. Walaupun nanti ketika sakratul maut, orang muslim ini seperti ditusuk atau ada senjata, tapi orang muslim tidak merasakan sakitnya. Karena apa? Karena melihat Jalla Jalaluh, karena melihat keagungannya Allah. Enak wong mati. Makanya banyak orang-orang mukmin mati ku guyu, Pak. Mbah sampean ape mati kok guyu to, Mbah? Kok senyum? Lah aku wis ning alam dunya mikir kuwe sumpek ini karuan aku tak. Oke, penak ning akhirat apa penak ning alam dunya? Oh, penak.
Mas Aib ngene loh. Dunia itu tempat perantauan. Rumah kita itu surga, rumah kita itu akhirat. Lah kita itu rumah kita Mayangkawis, merantau di Kalimantan. Kira-kira pulang ke Mayangkawis seneng nggak? Seneng wong ape mulai ning omahe dhewe, tanah air dhewe. Tanah air kita itu akhirat. Kita mau mati itu seneng karena apa? Kembali ke asalnya, kembali ke tanah air. Lah kok ono wong kene pergi ke Kalimantan nggak mau pulang, itu masalahnya pasti dua. Siji gak duwe sangu tuku tiket, nggak punya bekal untuk pulang, timbang ketelarak seneng kono wae. Sing nomor dua, dia punya kasus mbah merkosa bojone tanggane mbah opo. Jadi bagi orang yang tidak punya dua ini, mulai seneng tuku tiket pesawat, seneng. Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya membaca sebuah kisah. Kalau nggak salah ini kisahnya Hasan Basri kalau nggak salah, atau mungkin kisahnya imam-imam yang lain, tapi ini sebagai iktibar saja. Ketika ibunya meninggal, Imam Hasan ini menangis, Pak. Tangisannya luar biasa. Ibunya meninggal itu dia menangis. Sampai sama ulama-ulama yang lain dibesii, kok koyo cah TK, kamu itu seorang imam besar, masa ditinggal mati oleh seorang ibu, dan ibumu itu sudah ada alamat-alamat tanda penduduk surga, kenapa engkau tangis? Mestinya ya biasa wae. Apa kata Imam Hasan? Aku bukan menangisi karena kok takdirnya Allah aku berpisah dengan ibu. Aku menangisi diriku sendiri. Karena selama ini bertahun-tahun aku punya pintu surga yang ada di depanku. Hari ini pintu surga itu ditutup oleh Allah. Makanya yang punya ibu hari ini, itu adalah pintu surga yang masih terbuka untuk kita. Layani dengan baik. Kalau nanti sewaktu-waktu mati, berarti pintu surga itu masih sudah tertutup. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu pasti punya jatah kapan dia mati. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Ketika datang kematian untuk mereka, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengakhirkan walaupun sebentar, dan tidak ada yang bisa memajukan. Jadi mati ku wis titah. Ana sing mati dina iki, ana sing mati dina iki, ana sing mati jam iki, ana titah. Makanya kematian itu bisa membuat syukur, bisa meyakinkan iman, bisa membuat kufur. Covid loro nemen krik. Tirone apa Covid iki? Jemah legi, walah nek gak setupon yo kemis kliwon. Itu kufur. Hati-hati. Kak. Piye? Aja ngono, banyak orang tertipu dengan kematian. Makanya pernah tak ceritain itu ada seorang pemuda yang benci sama setan. Saking bencinya itu dia munajat sama Allah, kalau aku ketemu setan mau tak ginikan, mau tak ginikan, mau tak ginikan, ya Allah pertemukan aku dengan setan. Akhirnya sama Allah dipertemukan betul dia dengan setan. Bareng dipertemukan dengan setan, apa yang terjadi? Besi, kamu dendam sama saya itu saya salah apa? Salah saya apa? Kamu itu masih muda, usia 18 tahun, matimu masih lama, wong tak lihat masih 90 tahun. Kamu mati usia 90 tahun, wong sekarang baru 18 tahun. Percuma kamu ibadah. Kamu itu mabuk dulu loh masih pantes. Ngegeng dulu masih pantes. Nanti matimu kan 90 tahun, nanti tobat di usia 40 sedengan. Akhirnya setan yang ngaleh, caki mikir, ketoke kok yo. Akhirnya mabuk, Pak. Mabuk ngegeng, dadak wae mabuk ngegeng, tabrakan, mati, Pak. Siapa yang menyangka bahwa kematian itu sangat jauh? Kematian itu sangat dekat di hadapan kita. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya orang-orang yang melakukan dosa itu orang yang tidak tahu bahwa dia akan mati. Pohon dilanjut. Kata bahas mati gak seru sampean kata. Yes. Kaya mir-miri wong. Kemarin kemana saat banyak orang mati di depan kita itu? Kita lah yo kok tambah kena ngene. Mestinya kan kita saatnya beramal soleh, saatnya menumpuk banyak kebaikan. Allah sudah memperlihatkan kepada kita banyak kematian.
Ini kita nggak tahu. Ada klaster ketiga atau ada gelombang kita tidak tahu. Semoga saja tidak. Allahumma amin. Kalau ada gelombang ketiga ngajinya ya libur mana, Masya Allah. Semoga saja tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyangka bahwa dengan adanya corona itu memang kematian meningkat. Iya. Itu berarti di Lauh Mahfuz sudah tercatat. Iya. Tapi kematian mereka beragam sesuai dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma kan yo kabeh perkara corona kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Sing keselak pentol yo gak masuk berita. Nggih. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ara'aytum in ataakum 'adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Qul ara'aytum. Qul dawuh sapa sira Muhammad. Ara'aitum apa ta weruh sapa sira kabeh in atalamun nekanikum ing sira kabeh apa adzabuhu siksane Allah bayatan ing dalem wektu bengi au naharon utawa ing dalem wektu rina. Madza ing apa yasta'jilu kesusu minhu saking azab sapa al mujrimuna pira-pira wong kang padha lanjut. Katakan Muhammad, seandainya kalian melihat azab itu tiba-tiba datang di malam hari atau di siang hari, madza yasta'jilu minhul mujrimun, apa yang kalian lakukan untuk tergesa-gesa dengan datangnya azab itu? Gampangan ini, nek wis azab datang di malam hari, di siang hari, apa yang kalian bisa lakukan wahai orang-orang yang berdosa? Kalau kita melihat hari ini kita seperti ini, kita memang besar. Tapi kalau kita melihat semakin ke sana, kita semakin ke atas, semakin ke atas, maka kita akan semakin kecil. Bahkan kalau kita diperlihatkan dari satelit, bumi bulat itu, kita di situ, kita nggak kelihatan. Kita menganggap hebat itu karena kita nggak pernah tafakur, kita berada di hal yang paling atas. Ternyata di sekitar bumi ini ada planet-planet yang seandainya kalau Gusti Allah digesek, srit tok, hancur Pak. Hancur. Kalau siksaan sudah datang di malam hari, di siang hari, apa yang bisa dilakukan orang-orang yang berdosa itu? Nggak ada, Pak. Paling karek getun, tapi gak iso muni. Menyesal, tapi nggak bisa mengatakan. Masya Allah. Terus, asumma idza ma waqa'a amantum bih. Asumma idza ma al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Al-ana wa qad kuntum bihi tastajilun. Asumma. Apa to asumma idza ma waqa'a? Apa to nuli nalikane tumiba apa azab amantu mongko padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan Allah. Al ana apa to ing dalem saiki padha nyono sapa sira kabeh waktu kuntum lan ana hale teman-teman ana sapa sira kabeh bihi kelawan azab iku tastajiluna padha amrih cepet-cepetan utawa rikatan sapa sira kabeh. Ketika azab itu sudah datang baik di siang hari atau malam hari, apa yang kalian perbuat wahai orang-orang yang berdosa? Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah ketika azab turun itu kalian terus beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak, karena nggak sempat untuk beriman. Wong Fir'aun saja wis kelelep beriman, imannya ditolak. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Apakah dengan datangnya azab yang tiba-tiba itu kemudian kamu beriman kepada Allah? Jawabannya pasti apa? Tidak. Tapi kita bisa melihat ya, kalau ada puting beliung awal-awal hujan biasanya ada apa? Puting beliung itu orang-orang yang asalnya fasik seketika menjadi apa? Soleh. Ini buk puting beliung, Allahu Akbar, semua ayat kursi takbir kabeh. Bar kuwi medhit nah.
Karena azab datang itu tidak seperti itu. Azab datang itu orang nggak sempat menyesal, nggak sempat beriman, nggak sempat memperbaiki diri. Lah ngono kok jaluk dicepetke, minta disegerakan. Makanya selama kita masih muda, itu kita beramal yang banyak, karena kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mampu. Tapi kalau kita sudah tua, kita hanya ingin tapi nggak mampu. Rumang samung sing kepingin ngaji ning pondok kaya ngene iki, sampean saja enggak. Orang-orang yang stroke itu sering ngomong, Pak Yai kalau mendengar ngaji nih sampean aku seneng pengen ning pondok. Wis stroke kok lagi muni-muni. Wayah nom kae. Ketika muda di mana? Ngopi. Ketika krungu adzane Mas Taib sing kaya adzan Arab kuwi. Masa ana adzan kaya Jawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang-orang stroke itu menangis loh. Mereka ingin hadir di masjid. Dia hadir, ingin hadir di jamaah 5 waktu. Tapi apa yang terjadi? Nggak mampu, hanya ingin. Wong ngapain jaluk udhoni anake gak mentolo. Nah, wudu mau sholat anake wis tuwek ben renorno, enggak usah. Perkara fotokopinya kan sama seperti dia saat muda. Makanya anake sampeyan kok saiki ndlodok ngono kuwi iling jaman sampean ndlodok ae, Mas. Iya, sok wayahe tobat-tobat dhewe, pasrahno ning Allah wis to, insyaallah do mari. Nek bapake bibite apik, insyaallah anak-anake bibite apik selama pendidikannya diperhatikan, keimanannya diperhatikan, hatinya diperhatikan, didoakan tiap tengah malam. Jam 2:30 sentuh ruhnya. Kirimi Fatihah, sentuh ruhnya. Kirimi doa untuk anak-anak kita insyaallah. Tetap kadang-kadang kita itu terlena dengan apa? Ngandani anak terima nggo cangkem dengan mulut. Padahal ngandani, memberitahu dengan mulut itu efeknya kecil sekali. Kenapa kecil? Karena anak melihat. Cung jamaah cung, ayo jamaah. Bapak klending mangkat ngopi kok jamaah. Sulit. Makanya kalau nggak bisa ngasih tahu dengan mulut, ya doakan. Bismillah, doakan. Pun. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Maka sekarang inilah sungguh kalian sudah betul-betul tastajilun, betul-betul kalian ingin dipercepat. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Tsumma qila lil ladzina zalamu dzuqu 'adzabal khuld. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Semakilan witen ucapaken lilladzina maring wong akeh zalamu kang padha zalim sapa alladzina zuku ngicipono sapa sira kabeh adzabal khuldi ing siksa kang langgeng. Hal tujzauna apa ta wedi sapa sira kabeh illa bima kejaba kelawan barang kuntum kang ana sapa sira kabeh iku taksibuna padha nglakoni sapa sira kabeh. Kanjeng Nabi Muhammad selalu dihina, selalu diprovokasi oleh orang-orang kafir untuk mendatangkan azab dengan segera. Tapi Allah selalu memberitahu kulla amliku lin nafsi naf'a wala darran illa masyaallah. Tidak, aku tidak mempunyai kekuatan apa-apa baik dari manfaat atau madarat kecuali dari apa yang telah Allah kehendaki. Ini yang sehingga sampai hari ini pun umat Muhammad tidak didatangkan azab seperti umat-umat terdahulu, sehingga Rasulullah nanti punya syafaatul uzma yang insya Allah akan menolong kita bagi orang-orang yang suka bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Seandainya datang pun azab dengan tiba-tiba, apakah mereka beriman? Jawabannya tidak. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Al-ana itu maksudnya ketika orang kafir sudah mati. Hari ini, hai orang kafir, ketika kalian sudah mati, inilah keadaan kalian yang minta untuk disegerakan. Jadi tastajilun itu walaupun usia 90 tahun di dunia itu tidak lama, itu termasuk tastajilun, cepet. Saya itu loh di masjid setiap Ramadan itu ngitung Pak.
tak hitungi kalong piro, yang berkurang siapa? Selalu jamaah itu ada yang berkurang, pasti itu. Iki wis kalih ya. Oh, sudah 2 kemarin. Sampeyan kok nelongso Mas Tamban. Nggih, ku nang poso ki diitung maneh. Ngaji maneh, diitung maneh. Oh, ternyata begitulah. Tanah di Mayangkawis ini, Pak. Saya menyaksikan betapa dulu ketika pulang itu dari pondok hegemoni, maksudnya yang paling berperan di desa itu sak balai bapak. Ning jumput ya sak balai bapak Pak wong. Sekarang ganti, Pak. Sawah ya digarap anake, digarap tetanggane, digarap wong liya. Ternyata ya sebentar sekali. Durasi kita itu Masya Allah, cara wong bal-balan jere Mas Taib 90 menit. Kita ini sekarang mungkin wis piro? Setengah mainan. Mosok wis injur tem ya. Hah? Oh, wis ngasar ya. Ibaratnya kita hidup sudah asar. Sebentar lagi apa? Maghrib. Ini harus hati-hati bahwa kita harus sadar ternyata di dunia ini kita sifatnya hanya sementara. Makanya banyak petuah-petuah ulama, orang itu membagi umur itu dalam beberapa fase masa. 0 sampai 7 itu masa seneng-senengnya bocah. 7 sampai 28 tahun itu masa untuk tolak, untuk mencari ilmu. Sampai 28 tahun itu terus dididik ilmu. 28 tahun itu fase menikah. Maksudnya kenapa 25 tahun? Karena melebihi 28 tahun itu wis dadi Joko kerak. Kalau bisa nikah itu ya maksimal 28 tahun kalau bisa. Tapi sunatullah nek mbok golek ya ora apa-apa Pak Yai, kok ngono dhek Mas. Nah, 28. Nah, setelah 28 tahun punya istri itu fasenya dia mencari pekerjaan dan membantu ma'isyahnya anak istri sampai usia 42 tahun. Kalau orang 42 tahun itu biasanya, tidak semua, biasanya sing sugih yo ketok sugih, yang kaya kelihatan kaya, yang miskin kelihatan miskin. Jadi usia sampai 42 tahun sudah ya sudah. Sakmono, Pak. Mbok uwoyo nambah paling titik. Bukan hitungan benar, ini fase secara umum. Bukan kaidah syariat, bukan. Ini hanya fase umum agar kita ingat bahwa saatnya 42 tahun itu, kalau usia kita 60 tahun berarti sudah karek piro itu. Nah, 42 tahun itu ibaratnya sampai usia 60 itu cara wong wis waskita, Pak. Waskita itu kalau kamu kemerungsung dunia di usia itu, ya itu kamu. Kalau kamu hatimu bening, ya itu kamu. Makanya saya pernah ditanya, Pak Yai, tambah tua kok moto tambah rapat jelas. Memang Allah menciptakan semakin tua, orang matanya semakin tidak jelas untuk hatimu yang semakin terang. Kok kacamata nih hati. Kenapa diri ini semakin dilemahkan, mata semakin rabun, hati biar semakin terang, bening. Kenapa tenaga semakin lemah? Biar kita semakin bersandar sama Allah. Ora kok Pak Yai, nek jam 1:30 Pak Yai nggak bisa tidur. Tak cek ngene bubidan terus, darahku naik. Sing wis umur swidak tahun, 1:30, 1:30 malam nggak bisa tidur. Tahajud itu Allah rindu kamu. Ora buk periksa lo terus. Guyu bapakmu njuk periksa terus ya. Nanti apa? Mata semakin rabun agar hati semakin bening, terang. Tenaga semakin lemah agar kita semakin pasrah kepada Allah. Nanti enak. Makanya wali-wali ku diangkat mulai 40 luru. Ada yang 40, ada yang 40 luru. Nah wis sampean jatah ketemu Nabi Khidir wis ketemu, Mas. Umur 46 kok urung ketemu Nabi Khidir. Wah, rodok repot iku misan. Berarti atine cek penuh dengan kotoran-kotoran dunia, penuh dengan comberan-comberan kebusukan duniawi. Oke, dilanjut. Al-ana wa qad kuntum bi tastajilun. Qul lil ladzina zalamu dzuqu adzabal khuld. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang zalim.
Karena innallaha la yadzlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dengan apapun. Allah tidak pernah menzalimi. Manusia itu menzalimi dirinya sendiri. Luku adzabal khuld. Icipono iku cara bahasa Indonesiane apa? Zuku. Mencicipi. Bahasa perintah kok. Zuku adzabal khuld. Rasakno siksa sing abadi. Rasakanlah siksa yang abadi. Nah, soalnya banyak yang minta tadi masuk Pak Yai disuruh bahasa Indonesia Pak Yai. Sama orang-orang Jakarta sama orang-orang Kalimantan suruh bahasa Indonesia. Yo ora kabeh lah kok gak seru sangane. Yo bahasa Indonesia tapi yo gak semua ya. Mau somak nani kitab hal apakah tujzauna dibalas mereka illa bima kecuali dengan sesuatu. Yo wah kabeh aku. Maksudnya iki lho mundak keblundet kabeh kok. Oke. Kullil ladzina zalamu dzuqu adzabal, katakan kepada mereka orang-orang yang zalim Muhammad, rasakan siksa yang abadi. Siksa yang abadi berarti akhirat. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak dibalas kecuali dengan apa yang mereka kerjakan. Terus pemahaman kita seperti ini. Orang zalim itu dikehendaki Allah, ya. Orang baik itu sesuai dengan prosedurnya Allah, ya. Berarti Allah zalim? Tidak. Bagi Allah tidak punya sifat zalim. Misalnya Mas Taib tukang kayu. Misalnya, walaupun tukang Pertamini, tukang kayu ya. Misalnya, dia punya banyak kayu. Mas Taib ini penguasa kayu, artinya dia tukang kayu. Digaji, dipilih. Pasti kayunya ada yang dibuat meja itu urusan Mas Taib. Kalau ada kayu yang dibakar, itu apakah Mas Taib sebagai tukang kayu zalim karena membakar kayu itu? Tidak, karena apa? Dia pemilik. Allah itu Tuhan, pemilik semua makhluk. Kalau Allah sudah memberi batasan syariat, kemudian ada orang yang diseksa, itu Allah tidak menzalimi. Tapi mereka menzalimi dirinya sendiri. Paham ya? Wa yastambi'unaka ahakunhu. Wa yastambi'unaka ahaqqunhu. Wa yastambi'unaka ahaqqunhu. Qul i wa rabbi innahu lahaqqu. Qul i wa rabbi innahu lahaqqu. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma wa yastambi ulan podo amrih cerita sapa kufar, minta cerita ka ing sira Muhammad. Ahakun apa to iku kang bener huwa utawi azab. Kul dawa sapa sira Muhammad, iya bener. Wa rabbi demi pangeran ingsun innahu stuhne azab atau yaumul ba'tsi iku lahakun, yakti bener nyoto. Wa ma antum lan ora ana utawi sira kabeh iku bimu'jizina. Piro-piro wong kang padha bisa ngapesaken kabeh. Orang-orang kafir itu nggak percaya adanya siksa. Orang-orang ateis itu nggak percaya ada surga, ada neraka, ada kubur, ada barzakh, mereka nggak percaya. Tapi mereka njaluk diceritani Kanjeng Nabi, minta diceritani Kanjeng Nabi. Wa yastambi'unaka. Mereka minta penjelasan kepadamu Muhammad, cross check. Ahakunhu, hai Muhammad, ini tujuannya bukan untuk mengimani tapi untuk melecehkan. Ahakunhu, apakah siksa itu benar nanti terjadi? Ya padha karo sampeyan niku sekarang masih melarat, masih miskin, terus ana wong benar toh sampeyan niku bisa kaya. Lah takoke bukan karena mendoakan, bertanyanya karena menghina. Wis peranaan model ini ki angel sugih. Apakah siksa itu benar Muhammad? Qul i wa rabbi, kebenaran harus jawab dengan kebenaran. Tidak boleh karena ini tidak percaya. Oh gak, ngayem no, gak boleh. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan Muhammad benar. Siapa yang mati dan dia kafir, dia disiksa. Lah sekarang itu banyak orang-orang sekuler itu mengatakan semua agama itu sama. Seakan-akan sudah tidak ada lagi innad dina indallahil Islam. Pokoknya mereka itu sementing baik. Makanya dulu ada seorang
biarawati yang ketika ada bencana besar dia menyumbangkan tenaganya, menyumbangkan hartanya semua. Apakah orang seperti itu layak untuk disiksa? Mereka baik, tapi nggak masuk Islam. Banyak di luar sana orang-orang baik, sosialnya baik, hidupnya baik, tapi nggak Islam. Kenapa nggak bisa masuk surga? Lah iya. Misalnya begini Pak Hadi, sampean itu ingin sekolah di ITS misalnya. Syaratnya untuk masuk ITS apa? Daftar. Setelah daftar bayar. Setelah bayar mengikuti pelajaran. Itu prosedurnya. Setelah pelajaran setengah tahun diujikan, 3 semester diujikan, 3 bulan diujikan. Lah Pak Hadi ini dia nggak daftar, tapi pinter. Dia masuk kelas, mendengarkan, mengerjakan soal, bisa. Wong pinter, baik, tapi nggak daftar. Kira-kira suatu saat Pak Hadi ini lulus apa tidak? Tidak. Orang kafir boleh dia baik secara sosial, tapi logika kebenaran dia tetap kafir dan tidak daftar. Lah pendaftarannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang masuk Islam itu, yang masuk surga itu hanya orang Islam. Selain Islam sebaik apapun tidak masuk surga. Itu kunci, Pak. Qul i wa rabbi. Aja muk gara-gara sampean pengen nyenengno tanggamu sing kejawen. Kayak aku ini ora tau salat, aku yo ora Islam, aku ki yo apa nek ngarani aliran wah, pokoke aku iku salatku ngetan. Pokoke nyembah opo. Gak apa-apa Mbah, sing penting apik, nek sampean apik yo swarga. Amin amin piye kok amin. Nah itu sudah terjadi di zaman orang-orang munafik toh, yahlifuna lakum litardau anhum. Mereka bersumpah untuk mencari ridho dari mereka. Kamu mencari kerelaan dari mereka. Yahlifuna billahi lakum litardau anhum fa iddardau anhum fa innallaha yardau ankum. Kalau kamu meridhokan mereka, Allah tidak ridho padamu. Paham ya maksudnya nggih? Wis aja tiru. Ini loh, Kanjeng Nabi tahu, dia ditanya tentang akhirat, Kanjeng Nabi tahu mereka hanya menghina. Tapi sama Allah jawab dengan kebenaran. Qul i wa rabbi innahu lahaq. Katakan ya, siksa itu akan ada, azab itu akan ada. Demi Allah Tuhanku, itu benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan ketika itu kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Kalian tidak akan pernah bisa melemahkan azab itu. Makanya bejo beruntung sekali kita ditakdirkan oleh Allah masuk neng Jawa, hidup di Nusantara, tapi kita masih merasakan iman dari bapak ibu kita. Makanya yang paling berat itu zaman era Wali Songo. Saya bayangkan itu Masya Allah. Wong di Kalimantan yang pedalaman saja sulitnya setengah mati, apalagi zaman dahulu, Pak. Mulane zaman biyen iku wong mati 1 hari sampai 7 hari itu pesta komer. Iya, kanggo lek-lekan, melekan, orang ada meninggal, pesta komer. Kemudian orang-orang kanjeng-kanjeng Sunan padha nglumpuk ning Ampel. Kemudian mereka bersidang. Sunan Kalijogo mengatakan bagaimana dengan umatku yang 7 hari itu nanti dia itu khomer sampai 1 sampai 7 hari. Setelah itu setiap malam Jumat pesta sampai 40 hari. Setelah itu menunggu sampai 100 hari. Ini bagaimana? Apa yang kita lakukan? Kalau kita larang secara langsung, mereka akan meninggalkan Islam. Loh, santri saya yang di Kalimantan Tengah itu pernah Pak saya ditawari. Namanya ular singdek, ular sayur Pak. Ular sayur itu panjangnya hanya 1 meter. Antara kepala sama buntut ekor itu mirip. Sing buntut yang mana, sing ekor yang mana nggak patek kelihatan. Tapi makanannya daun. Dan itu disayur sama orang sana, Pak. Makanan sehari-hari. Saya lewat itu ditawani, Pak Yai, ular sayur Pak Yai. Loh, urung mbok karamno to. Ya urung. Ki ijek zaman, wah Masya Allah. Nanti dulu.
Lah kemarin tak tanya lagi, ketika pulang tak tanya lagi. Ular sekarang di sana, ular saja sudah haram. Sudah Pak ya, alhamdulillah orang-orang sekarang sudah sadar itu nggak boleh dimakan. Loh, itu tahapannya seperti itu. Makanya akhirnya ya sudahlah, khomernya diganti dengan la ilaha illallah, la ilaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Terus saiki dadi apa? Tahlil. Mulane kowe kok ngaramno tahlil, membid'atkan tahlil, berarti kamu nggak belajar sejarah. Ujuk-ujuk bid'ah, ujuk-ujuk syirik, ujuk-ujuk kowe ku sing nggo agama iki sapa, Bro? Mbok sadar bahwa kita itu step by step. Apakah kita dengan tahlil itu syirik? Ya juga tidak. Makanya saya pernah di Sumatera itu mengalami satu hal ketika nisfu Sa'ban itu, Masya Allah ngeri Pak. Nisfu Sa'ban itu ada orang bawa kupat, ditolak sama ustadznya sana Pak. Ditolak sama ustadznya karena Rasulullah tidak pernah membuat ketupat. Ya orang-orang gaya ketupat wong ora ono janur ning ngono. Yo, adanya kurma, Pak. Terus tak kasih tahu, Mbah, nek kepengin kupatan ayo ning dalem mawon, nanti tak doane. Wah, saweneng alhamdulillah Ustaz. Terus tak jelaskan. Esensi daripada ketupat itu sedekah, karena malam nisfu Sa'ban orang itu harus gemar sedekah. Sedekah untuk memberitahu orang-orang sebentar lagi puasa Ramadan, 2 minggu lagi sebentar lagi puasa Ramadan. Aslinya itu, tapi untuk memberitahu mereka kalender orang ngerti ya. Ketika nggak diberitahu seperti itu ya hilang Pak. Wong di daerah Jember pelosok itu ada ketika malam nisfu Sa'ban itu nggak ketupat, nganggo apem Pak. Tak tanya ustadznya, ini kok pakai apem? Ya Pak Yai, karena sebentar lagi mulut-mulut umat Islam akan ngapem semua. Ngapem semua. Ngapem maksudnya gak makan waktu siang. Terus tak jelaskan. Esensi ketupat itu artinya sedekah. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji pasti tahu apa yang dilakukan orang-orang Madinah dan Mekah ketika Kamis dan Senin. Ora sah ngenteni kopatan Pak di sana Pak. Setiap Senin dan Kamis, sing haji, sing umroh mesti ngerti. Anaknya itu suruh jadi makelar. Maksudnya digelar plastik Pak. Plastik, panjang plastiknya. Yang pasti plastik, di sana nggak ada daun pisang Pak. Nah, di sini daripada beli plastik di kapas lebih baik gunakan daun pisang. Podo wae, esensinya sama, ada yang penting Pak. Di Mekah itu plastik panjang, kemudian ditaruh kurma, ditaruh susu, kadang-kadang ada roti, kadang-kadang ada daging Pak. Satu soft itu berapa orang, kemudian anaknya itu di pintu Masjid Nabawi, di pintu Masjidil Haram. Ayo ikut dikongkon gone Pak. Aku ngomong langsung, saya nggak puasa, nggak apa-apa. Gak mau sholat, gak mau boleh mangan. Lah karena di sini nggak ada plastik, adanya itu daun pisang, yang nganggo daun pisang. Di sini sampean nganggo kurma ini Pak, lidas cangkeme sampean. Sariawan langsung Pak. Orang sini senengnya tumpeng ya dibuatlah nasi, kemudian dikai apa? Kuning-kuning ben rasane gurih, karena orang Jawa itu seneng apa? Gurih. Kok sangane medhit temen mau nasi tok gurih, yo dikai mie, yo dikai tempe, dikai pitik merkungkung. Endok teri. Lah akhirnya apakah itu syirik? Ya enggak, toh esensinya kan sama dengan roti, dengan kurma, dengan susu. Di sana adanya susu onta Pak, susu kambing. Di sini nek gak wong sugih yo enggak beli enggak kuat beli. Akhirnya nggo marimas. Enggak apa-apa. Terus kamu mengatakan marimas ini bid'ah ini. Rasulullah enggak pernah minum marimas. Minumnya susu onta. Yo lidas cangkemmu Pak. Paham nggih? Jadi ngaji itu harus sesuai esensinya apa. Nah, kullil ladzina dzalamu adzabal khuld. Kullil ladzina dzalamu dzuqu adzabal khuld hal tujzauna illa bima kuntum taksibun wa yastambi'unaka ahaqunhu. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah benar siksa itu akan ada? Qul i wa rabbi, jawab dengan benar, ada. Demi Tuhanku, innahu lahaq, itu benar adanya. Awama antum bimu'jizin, dan kalian tidak akan pernah bisa melemahkan. Walau anna likulli nafsin wallahu a'lam bishawab. Ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa menambah keimanan kita
dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.